Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya masih akan membahas mengenai program Guru BK di kurikulum Merdeka Belajar ya. Karena memang hal ini masih hangat diperbincangkan di kalangan semua guru, apalagi yang sekolahnya memang akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar tahun ini, tahun ajaran 2022-2023. Nah, kita pun sebagai guru BK akan memiliki peran yang berbeda ya di kurikulum Merdeka ini, mengingat memang banyak sekali hal yang berubah dari segi administrasi guru BK. Baiklah teman-teman, saya akan membuka folder terlebih dahulu. Ya, kita akan membaca semuanya, mulai dari model layanan BKSD, SMP, SMA, dan SMK. Ini sudah saya susun ya, sudah saya pisahkan. Kita buka satu persatu dari SD terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini model inspiratif layanan bimbingan dan konseling untuk sekolah dasar ya, untuk jenjang sekolah dasar. Nah, ini merupakan panduan guru BK di SD dalam menyusun administrasi guru BK. Kita langsung kepada hal yang paling membedakan di dalam kurikulum Merdeka Belajar dengan POPBK. Tadi sudah saya pisahkan pada halaman 21 teman-teman. Sorry, halaman 18 ya. Ini teman-teman ya. Contoh alur capaian berdasarkan fase, di mana untuk jenjang SD aspek perkembangan itu sama dengan SMP. Kalau sudah SMA dan SMK itu kan ada 11 aspek perkembangan ya. Kalau SD itu masih sama dengan SMP. Namun untuk SD ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C. Dimana fase A itu umur 7 sampai 8 tahun, kelas 1 dan 2. Kemudian fase B itu umur 9 sampai 10 tahun, kelas 3 dan 4. Kemudian fase C umur 11 sampai 12 tahun, kelas 5 dan 6 SD. Nah, jadi ini merupakan capaian perkembangan ya, capaian perkembangan yang ada pada SD ya, bagi teman-teman yang akan mengembangkan program BK maupun baik RPL, program tahunan, program bulanan, kemudian action plan-nya itu berlandaskan alur capaian ini. Oke, berdasarkan fase. Jadi teman-teman membuat 3 program ya. Bagi yang guru SD itu ada, kalau mereka yang mengampu kelas 1 dan 2 programnya berbeda, kelas 3 4 berbeda, kelas 5 6 berbeda. Jadi ada 3 administrasi BK, program BK, RPL BK yang teman-teman buat ya. Nah, nanti ini akan saya bagikan di YouTube saya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Landasan hidup religius, perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan kesiapan karir, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya, di mana dibuat menjadi tataran internalisasi tujuan. Setiap aspek perkembangan tersebut terdiri dari pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Ini untuk SD teman-teman. Selanjutnya kita buka untuk yang SMP. Untuk yang SMP
kita mau melihat capaian layanannya itu pada halaman 23 ya. 23. Ini dia teman-teman ya. Oke, contoh alur capaian layanan bimbingan dan konseling, di mana ini ada fase D, fase SMP. Fase A, B, C tadi ada di SD. Sekarang sudah fase D, di mana ini terdapat 10 aspek perkembangan teman-teman. Mulai dari landasan hidup religius sampai dengan kematangan hubungan dengan teman sebaya ya. Nah, untuk tahap internalisasi itu sama teman-teman ya. Tahap internalisasi itu sama, pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Nah, ini fase D. Ini juga akan saya bagikan di drive saya ya. Akan saya bagikan nanti di akhir video. Selanjutnya, kita lihat model layanan BK SMA. Nah, ini terbagi menjadi dua ya untuk SMA ini. Ini pada halaman 56. Nah, ini dia ya. Tadi fase D di SMP, sedangkan di SMA fase F ya. Fase F. Di mana fase E itu SMA kelas 10. F itu SMA kelas 11 dan kelas 12. Itu digabung ya menjadi satu, dan bisa teman-teman kembangkan dalam penyusunan program maupun RPLBK. Nah, yang membedakan ini dengan SD dan SMP tadi, aspek perkembangannya terdiri dari 11 teman-teman. Ya, 11. Sedangkan SD dan SMP itu 10. Nah, apa saja? 1 sampai 10 mulai dari landasan hidup religius pada aspek perkembangan sampai dengan kematangan hubungan dengan teman sebaya itu sama, SD dan SMP. Namun untuk SMA itu 11-nya mencapai kematangan dan kesiapan diri untuk menikah dengan berkeluarga. Ini bidang pribadi ya. Nah, jadi itu akan sangat membedakan di dalam penyusunan program BK. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Itu membedakan teman-teman. Nah, ini akan saya bagikan juga di deskripsi video ini teman-teman. Selanjutnya saya akan membuka untuk melihat model layanan BK SMK. Untuk SMK pada halaman 24. Oke, ini untuk SMK teman-teman ya. Nah, untuk SMK itu sama dengan SMA karena dia dibagi menjadi dua fase. Fase E dan fase F ya. Nah, namun yang membedakan itu adalah setiap aspek ini ya, aspek perkembangan ini untuk SMK ini lebih kepada penjurusan dan penjelasan mengenai kematangan dalam mencari pekerjaan. Artinya memang merujuk kepada dasar tujuan dari SMK itu dibuat ya untuk jenjang SMK. Nah, aspek perkembangan juga 11, di mana 11-nya itu sama dengan SMA, mencapai kematangan dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, baiklah teman-teman ya. Ini semua akan saya bagikan di link deskripsi video ini agar teman-teman memiliki panduan dalam menyusun program BK, baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Semoga bermanfaat teman-teman ya apa yang saya sampaikan ini. Semoga bisa menjadi acuan teman-teman, menjawab kebingungan teman-teman dalam menyusun program BK di kurikulum Merdeka Belajar tahun ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.